selamat siang, saya Reviana, kembali lagi di Kebayoran Baru News. Pandemi belum mereda dan terkendali, kasus semakin bertambah di setiap hari. Dari semua kalangan sampai nakes tanpa terkecuali. Bagaimana kita menyikapi? Karena ini kami mengundang GKM Perisai dengan inovasi-inovasi cerdik untuk melindungi pegawai yang beresiko terkena infeksi. Mari kita saksikan dan kita pahami. Terima kasih rekan Revi. Dari hasil peninjauan ulang register resiko pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Kebayoran Baru, terdapat peningkatan resiko penularan penyakit infeksi sebesar 233%. Risiko tersebut bila dimasukkan ke dalam matriks risiko berada pada level ekstrim. Selain itu, wabah COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO. Maka GKM Perisai mengangkat masalah peningkatan risiko penularan penyakit infeksi di lingkungan Puskesmas Kebayoran Baru. Kemudian kami menentukan prioritas potensi masalah dengan menggunakan tabel FMEA. Didapatkan persen RPM paling tinggi pada pencegahan dan pengendalian penularan infeksi COVID-19 pada pegawai sebesar 58,70%. Karenanya, kami sepakat mengangkat tema perbaikan, menurunkan risiko penularan penyakit infeksi COVID-19 pada pegawai di lingkungan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Selanjutnya, berdasarkan Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang standar K3 di Fasiankes meliputi pengenalan potensi bahaya dan pengendalian resiko K3 di Fasiankes. Kemudian tim GKM melakukan identifikasi ulang resiko penularan COVID-19 terhadap pegawai. Didapatkan resiko sebesar 25 yang masuk ke dalam resiko ekstrim. Karenanya, kami menetapkan judul menurunkan resiko penularan infeksi COVID-19 pada pegawai di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dari kategori ekstrim menjadi kategori moderat. Dari masalah tersebut, kami menganalisa akar penyebab menggunakan diagram tulang ikan. Didapatkan 10 penyebab. Kurangnya pengetahuan pegawai tentang COVID-19, kurangnya kesadaran pegawai dalam memantau kesehatan pribadi, belum adanya pengaturan stok APD per pegawai, desinfektan di unit pelayanan terbatas, belum tersedianya media sosialisasi tentang COVID-19, belum adanya sistem pelaporan kesehatan, belum ada pemisahan layanan infeksi dan non-infeksi, belum semua pegawai memiliki pengukur suhu tubuh, terbatasnya ruangan makan pegawai, dan yang terakhir masih terdapat ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk. Demikian, selanjutnya untuk alternatif risiko akan dijelaskan oleh rekan saya Silvi. Baik, terima kasih rekan Alfi. Pemirsa, tim GKM Perisai telah merangkum ide alternatif solusi untuk mengatasi akar penyebab masalah tadi. Yang pertama, membuat media informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahan penularannya di area puskesmas. Yang kedua, membuat sistem informasi pemantauan pelaporan kesehatan pegawai yang dapat diakses dimanapun kapanpun, serta sosialisasi pada pegawai mengenai alat kesehatan untuk pemantauan kesehatan secara mandiri. Yang ketiga adalah mengatur pembagian APD untuk stok APD pegawai. Keempat, melakukan pengajuan disinfektan disertai pengawasan distribusi dan penggunaannya. Kelima, membuat zonasi pelayanan. Keenam, merancang pemetaan ruang untuk makan dan istirahat bagi pegawai. Dan yang terakhir adalah dengan memaksimalkan penggunaan alat penyaring udara yang tersedia di puskesmas. Nah, kemudian ditetapkanlah program solusi andalan kami, Hazmat. Halo COVID-19 dengan ajak bersama dengan Prokawai, zonasi pelayanan dan APD, mapping posisi makan pegawai, atur ventilasi dan disinfeksi, serta terapkan Sikawai. Program ini mulai dilaksanakan bulan Maret 2020 sampai saat ini. Sekian laporan dari saya. Untuk melihat kondisi di lapangan, silakan rekan Putri. Terima kasih rekan Silvi. Saat ini saya Putri berada di Puskesmas Kebayoran Baru untuk melihat inovasi Hazmat. Hazmat, halo COVID-19 dengan A. Ajakan Prokawai protokol kesehatan pegawai berupa media informasi seperti leaflet, poster, dan video protokol kesehatan pegawai. Z. Zonasi pelayanan dan APD. Saat ini pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan infeksi dan non-infeksi, serta alat pelindung diri yang digunakan disesuaikan dengan zona pelayanan. Lalu M, mapping posisi makan pegawai. Agar pegawai tetap menjaga jarak saat makan, maka setiap posisi makan pegawai ada nama yang sudah disediakan. Kemudian A, atur ventilasi dan desinfeksi. Beberapa ruangan di puskesmas memiliki ventilasi yang kurang baik sehingga disediakan HEPA filter, serta untuk ruangan yang memiliki ventilasi dibuka saat pagi dan sore hari. Tak lupa desinfeksi ruangan secara berkala dan terjadwal. Terakhir T, terapkan Sikawai, sistem informasi kesehatan pegawai. Setiap harinya pegawai mengisi data yang dibutuhkan untuk screening kesehatan pegawai. Lalu dari screening didapatkan 3 kategori, risiko rendah, sedang, dan tinggi.
Setiap kategorinya terdapat petunjuk apa saja yang harus dilakukan. Untuk pegawai risiko tinggi, maka diwajibkan mengisi form penyelidikan epidemiologi untuk tracing kontak. Dan untuk pegawai yang melakukan isolasi mandiri, terdapat juga checklist isolasi mandiri. Untuk petugas monitoring, dapat menarik data serta dapat melihat siapa saja yang belum mengisi sikawai dan mengingatkan secara otomatis dengan mengirimkan pesan WhatsApp. Serta tidak cuma itu, petugas monitoring dapat lebih cepat menindaklanjuti bila ada pegawai yang masuk dalam kategori tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya saya pantulkan ke rekan Uci. Terima kasih rekan Putri pantulannya. Dari hasil perbaikan yang dilakukan oleh tim GKM Perisai melalui inovasi Hazmat, maka didapatkan beberapa dampak positif. Yang pertama adalah meningkatnya pengetahuan pegawai mengenai penyakit COVID-19. Kami melakukan survei pengetahuan pegawai Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru melalui aplikasi form mengenai penyakit COVID-19 dan protokol kesehatan pegawai sebelum dan sesudah inovasi ajakan Prokawai. Hasilnya didapatkan peningkatan rata nilai pengetahuan pegawai dari 69,8 menjadi 93,7. Selain itu, kami juga melakukan survei kesadaran pegawai untuk melakukan pemantauan kesehatan pribadi. Didapatkan hasil rata sebelum intervensi 66,4% meningkat menjadi 96%. Dampak yang ketiga tentunya adalah menurunnya potensi risiko penularan infeksi COVID-19 terhadap pegawai. Diukur dengan 10 tools yang dibuat berdasarkan sumber risiko penularan COVID-19, matriks risiko menunjukkan penurunan dari sebesar 25 yang masuk dalam kategori risiko ekstrim menjadi 10, yaitu risiko moderat. Dari aspek QCD-HM, dari segi kualitas risiko penularan COVID-19 pada pegawai turun dari risiko ekstrim menjadi risiko moderat. Dari segi cost, potensi biaya kerugian akibat penggunaan APD dari sebelumnya Rp27.040.000 per hari menjadi Rp9.564.000 per hari karena diterapkannya inovasi zonasi pelayanan dan APD. Dari segi delivery, dengan terapkan sikawai, maka pegawai yang berisiko tinggi akan segera ditindaklanjuti sehingga menurunkan risiko pegawai lain tertular dan kehilangan waktu kerja untuk isolasi dan perawatan yang minimal 10 hari. Dari segi health, turunnya risiko penularan infeksi COVID-19 menjadi risiko moderat. Dan dari segi moral, seluruh pegawai Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dapat melakukan pemantauan kesehatan pribadi melalui aplikasi sikawai. Dilanjutkan rekan Dewi. Terima kasih rekan Uci. Ya, dari inovasi-inovasi yang telah dijabarkan tadi, terdapat standar-standar baru di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Di antaranya, yang pertama, SK Perlindungan Infeksi terhadap Pegawai. Yang kedua, SOP zonasi pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, SOP disinfeksi. Yang keempat, SOP pemetaan ruang untuk makan pegawai di masa pandemi COVID-19. Yang kelima, SOP penggunaan APD. Yang keenam, SOP sikawai. Dan yang ketujuh, SOP pengoperasian portable HEPA filter. Standar baru tersebut telah disosialisasikan ke seluruh pegawai puskesmas melalui Zoom. Kerja dari tim GKM Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru terus berkelanjutan. Berdasarkan diagram Pareto, terdapat masalah selanjutnya yang akan diselesaikan, yaitu menurunkan risiko kesalahan penginputan jenis obat dan dosis obat serta ketidaktelitian dalam memberikan obat LASA. Terima kasih, sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Selatan, mendukung penuh inovasi Hazmat oleh Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dalam rangka menurunkan resiko infeksi bagi para petugas kesehatan. Ayo kita lindungi para pejuang penanggulangan COVID-19 di Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perisai Hazmat. Inovasi-inovasi perisai tadi patut kita adopsi. Merubah perilaku dan mengadaptasi kebiasaan baru adalah bentuk kunci komitmen bersama yang dibuat pegawai selama pandemi. Jalan-jalan ke Melawai. Jangan lupa ajak Bang Mamat Ayo kita lindungi pegawai dengan inovasi Perisai Hazmat. Puskesmas Kebayoran